Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Misi Allah, Misi Saya. Pelajaran ke-13, akhir dari Misi Allah. Kamis 28 Desember. Misi selesai. Bacalah Wahyu 21 ayat 1 sampai 4 dan Wahyu 21 ayat 22 sampai Wahyu 22 ayat 5. Adegan apakah yang digambarkan dalam ayat-ayat ini? Sungguh satu firdaus yang indah di dunia baru nanti. Kematian dan dosa akan lenyap. Iblis dan orang jahat akan dibinasakan. Kita akan bertemu dengan juru selamat yang mengasihi kita dan bersatu dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan dunia baru akan dipenuhi oleh semua perwakilan dari setiap suku dan bahasa. Komite misi dari General Conference telah memutuskan sebuah panduan misi global yang bisa digunakan untuk menentukan definisi kelompok orang yang sudah dijangkau atau yang belum dijangkau. Kelompok orang yang sudah dijangkau adalah yang telah memiliki sejumlah orang dan sumber daya untuk bersaksi secara efektif kepada kelompok yang lain tanpa membutuhkan pertolongan dari luar. Kelompok ini sudah memiliki pelayanan ibadah, kitab suci, dan bahan-bahan bacaan lainnya dalam bahasa mereka. Dan ada pemimpin-pemimpin gereja setempat yang dapat bersaksi kepada kelompok orang yang tanpa seorang penerjemah. Kelompok orang yang belum dijangkau adalah mereka yang tidak memiliki komunitas setempat dari orang-orang Advent yang percaya dengan jumlah yang cukup dan sumber daya untuk bersaksi secara efektif kepada kelompok mereka sendiri tanpa bantuan yang datang dari luar budaya mereka. Setiap gereja lokal dan conference harus memutuskan kategori kelompok-kelompok orang-orang yang harus dijangkau dalam komunitas mereka. Sekarang adalah waktunya untuk berinvestasi dalam misi Allah untuk menjadikan murid yang berasal dari kelompok-kelompok orang tersebut. Dengan demikian, mempercepat kedatangan juru selamat kita dan pada akhirnya tinggal dengan mereka di surga dan bumi baru yang dijanjikan bagi kita. Tantangan, bagaimanakah Anda mempercepat kedatangan Kristus? Apakah Anda sedang menanam bibit-bibit pengharapan dalam hati mereka yang ingin mendengarkan kabar baik? Apakah Anda menyiram dalam tanda kutip orang-orang yang baru percaya dengan menolong mereka belajar apa artinya menghidupkan suatu kehidupan dengan ketaatan yang penuh kepada Kristus? Berdoalah untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan menyampaikan janji bumi yang baru kepada orang-orang yang ada dalam daftar doa Anda. Tantangan lebih besar. Beberapa orang dari murid-murid Anda mungkin sudah siap untuk menerima Kristus. Hal ini termasuk mereka yang bergabung di gereja atau dalam kelompok orang percaya. Tempatkan dirimu di tempat mereka dan bayangkan ketika menghadiri gereja untuk pertama kali. Pengalaman apa yang akan didapatkan? Apakah Anda terbuka untuk memulaikan sebuah kelompok orang-orang percaya dan bukan hanya mengembangkan gereja Anda yang sudah ada? Ciptakan strategi untuk menangani area-area yang lemah. Bagikan pemikiran Anda kepada pemimpin-pemimpin gereja dan bekerjalah dengan mereka untuk menerapkan sebuah rencana untuk menjadi sebuah gereja yang lebih berfokus pada pemuritan. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Saudaraku, mari kita merenungkan bersama di dalam Wahyu 21 ayatnya yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Penulis rohani menyatakan tentang tempat tinggal kita. Laut yang memisahkan kita dengan sahabat-sahabat kita. Ini adalah penghalang antara kita dan orang yang kita kasihi. Persahabatan kita putus oleh luasnya lautan, tidak dapat diduga dalamnya lautan. Terima kasih kepada Tuhan. Di dunia yang baru tidak akan ada lagi bahaya lautan, tidak akan ada lagi air bah, tidak akan ada lagi kegelisahan, tidak akan ada suara ombak, atau dengan kata lain, pertentangan, perselisihan, kekacauan, dan hal-hal negatif lainnya tidak akan ada lagi di sana. Kita boleh temukan ini di dalam The Seventh Day Adventist Bible Commentary, jilid 7 halaman 988. Jadi dengan kata lain, laut yang dimaksudkan melambangkan hal-hal negatif yang selama berada di dunia ini tidak akan ada lagi di sana, atau penghalang-penghalang kita untuk bertemu dengan Tuhan tidak akan ada lagi di dunia yang baru. Di tempat itu alamnya tidak pernah memudar karena diterangi oleh hadirat Kristus. Kita akan makan buah pohon yang hasil buahnya sangat banyak sehingga dahannya merunduk karena berat dari buah-buah itu. Kita akan bersenang-senang dalam keindahan taman bunga tanpa ada keluhan tertusuk duri. Ada ladang yang mengagumkan, dedaunannya melambai melembut di tangkainya sambil ditiup angin sepoi-sepoi, dan akan bersuka cita dengan kesenangan yang tak terucapkan dalam keadaan sempurna saat ciptaan dipulihkan. Di dunia baru, tempat tinggal kekal dari umat tebusan,
puncak sukacita dan kegembiraan, planet yang akan menjadi tempat dari Yerusalem baru, kota yang dihiasi dengan permata, dianugerahkan oleh Allah itu sendiri, tidak akan tersedia bagi mereka yang mempertahankan sifat yang lama sampai pada hari penghakiman. Karena dunia yang baru ini hanya disediakan bagi mereka yang setia kepada Tuhan, yang memberi diri untuk menjalankan misi yang Allah percayakan kepada kita. Dunia baru akan dihuni oleh mereka yang telah mengalami kelahiran baru, mereka yang telah diberikan hati baru dan semangat baru, yang berjalan dalam hidup baru dan akan menyanyikan lagu baru. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Wahyu 5 ayat 9. Oleh karena itu, ketika kita masih hidup di dunia yang penuh dengan dosa ini, jangan pernah melupakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, rekan sekerja Tuhan. Mari kita menyampaikan akan misi, kabar baik keselamatan ini kepada setiap orang. Karena akan tiba suatu saat nanti misi ini akan selesai, dan kita akan hidup bersama-sama dengan Allah untuk selama-lamanya. Mari kita setia di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan mari kita sampaikan misi yang Allah percayakan kepada masing-masing kita, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Tuhan, kami tahu bahwa akan tiba saatnya di mana misi ini akan selesai diberitakan. Itulah sebabnya ya Tuhan, ketika kami ada pada saat ini, bantu kami untuk kami dapat menyampaikan akan misi ini kepada setiap orang sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.